Membahas apa itu XHTML, ya, saya akan membahas dulu tentang apa itu HTML yang merupakan asal-usul dari XHTML. Ya. Anda bisa buka di Wikipedia. Jadi, ya, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Ya, jadi, sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Ya. Jadi browser ini seperti Firefox, Internet Explorer, kemudian Google Chrome, kemudian Safari, Opera, dan web browser lainnya. Pengertian tentang markup language atau bahasa markup Anda juga bisa lihat di Wikipedia. Ya, ini alamatnya. Jadi intinya mengkombinasikan antara teks dengan informasi tambahan. Nah, berikut ini contoh bahasa HTML. Ya, nah di sini. Tentu ini adalah bahasa HTML yang sederhana. Ya, jadi ya, bahasa HTML inilah nanti akan diterjemahkan oleh aplikasi web browser seperti Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, ya, bahasa markup yang lain ada namanya XML atau Extensible Markup Language. Ya. Jadi ini adalah merupakan bahasa markup yang serbaguna. Kalau HTML ya, merupakan bahasa markup yang digunakan untuk menampilkan data, ya, maka XML adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai macam data. Nah, nanti ya, gabungan antara XML dengan HTML ya adalah XHTML. Pada tutorial kali ini kita tidak akan membahas tentang XML ya, tapi kita hanya akan membahas tentang ya, HTML yang mengikuti standar dari XML. Oke? Berikutnya kita akan membahas apa itu CSS. Ya. Anda bisa buka Wikipedia juga, alamatnya ini. Jadi CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Ya, bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis menggunakan bahasa markup, ya, seperti HTML. Nah, mengenai apa itu style sheet atau bahasa style sheet, Anda juga bisa membuka di Wikipedia, alamatnya ini. Jadi, merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen terstruktur. Ya. Jadi, apabila HTML atau XHTML ini digunakan untuk ya, mengatur struktur halaman web, maka CSS ini digunakan untuk mengatur tampilannya. Ya. Jadi peran dari CSS ini adalah agar halaman web bisa terlihat rapi, indah, dan cantik. Oke, sekarang saya akan membuka sebuah halaman web, misalnya webnya proaktif. Nah, jika kita ingin mengetahui ya, kode HTML dan CSS dari halaman web ini, ya, kita klik kanan saja pada webnya, kemudian pilih View Page Source. Nah, ini ya. Jadi ini adalah bahasa HTML-nya. Mulai ini ada head, ya, ini semuanya. Ya. Kemudian jika ingin mengetahui CSS-nya, ya, Anda bisa misalkan ini CSS-nya di link. Ya. Nah ini adalah bahasa CSS-nya. Saya klik kanan back untuk kembali ke halaman ini. Ya. Tentu saja untuk membuat halaman web seperti ini tidak cukup ya dengan HTML dan CSS saja, tapi juga perlu bahasa yang lain seperti PHP dan kemampuan mengolah database seperti MySQL. Mungkin Anda bertanya, apa sih manfaatnya kita belajar XHTML dan CSS? Tentu saja tidak ada
ilmu yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Nah, bagi Anda yang serius di dunia online atau dunia internet, ya, tentu sebaiknya ya menguasai atau setidaknya paham tentang XHTML dan CSS ini. Nah, dengan kita menguasai XHTML dan CSS, kita bisa mengetahui struktur sebuah halaman web dan cara mengatur tampilannya. Jadi kalau kita menemukan sebuah halaman web yang cukup menarik tampilannya, kita tinggal lihat saja apa kode HTML dan CSS dari halaman web tersebut. Kemudian saat ini ya sudah banyak CMS open source yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah website seperti Joomla, kemudian WordPress, PHP-BB, dan ya, CMS open source lainnya. Nah, dengan menggunakan CMS open source seperti itu, kita bisa membuat sebuah website dinamis tanpa perlu ya mengerti bahasa pemrograman web yang cukup rumit seperti PHP, kemudian ASP, JSP, serta penguasaan database seperti MySQL, Oracle, ya, kemudian database lainnya. Ya. Nah, pengetahuan kita tentang XHTML dan CSS ini nanti bisa dimanfaatkan untuk memodifikasi tampilan CMS yang kita gunakan. Sehingga tampilan website yang kita buat dengan CMS open source itu bisa berbeda dengan tampilan CMS-nya orang lain. Ya. Oke, demikian perkenalan dari saya. Selamat mengikuti pelajaran pada sesi-sesi selanjutnya.